wanita itu masih hidup, namun dibuang ke dalam peti mati oleh suaminya. Dikubur bersama orang mati, hanya untuk melihat apakah ia bisa hamil anak dari seorang yang sudah meninggal. Ternyata di desa wanita itu, setiap perempuan memiliki tubuh pembawa keberuntungan, dan dia adalah yang paling istimewa. Karena putra mahkota sakit parah hingga tak bisa berdiri, sang permaisuri pun menghadiahkannya kepada putra mahkota untuk menikah demi keberuntungan. Tubuhnya bisa menyehatkan orang yang sakit berat. Benar saja tak lama kemudian, penyakit putra mahkota sembuh secara ajaib. Setahun kemudian, wanita itu dengan susah payah melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Namun hal pertama yang dilakukan putra mahkota adalah ingin memberi kedua anak itu untuk makanan anjing. Wanita itu dengan tubuh lemah pasca melahirkan memohon belas kasihan. Namun putra mahkota sama sekali tak menyesal. Bahkan memerintahkan agar ia dikubur hidup-hidup. Sebagai teman mati jenderal yang sudah gugur, wanita itu tak habis pikir dan bertanya. Ternyata putra mahkota merasa dirinya sembuh. Bukan karena wanita itu, melainkan karena tabib salah diagnosa. Ia bahkan menuduh wanita itu menikah dengannya lewat alasan pernikahan pembawa keberuntungan, hanya demi status sebagai permaisuri. Sehingga kekasih sejatinya terpaksa menikah dengan orang lain, dan akhirnya meninggal dengan tragis. Kini ia ingin menebus nyawa kekasih dengan nyawa wanita itu. Wanita itu tahu perlawanan sia-sia, hanya pasrah dibaringkan ke dalam peti mati. Akhirnya ia mati tercekik di dalam sana. Para perempuan desanya pun ikut dihukum mati, atas tuduhan menipu kaisar. Namun pada detik berikutnya, wanita itu tiba-tiba terlahir kembali. Kembali ke hari saat ia dipanggil permaisuri. Ketika itu permaisuri mendengar tentang tubuh pembawa keberuntungannya. Bersikeras ingin menikahkannya dengan putra mahkota. Belajar dari pengalaman hidup sebelumnya, wanita itu buru-buru menjelaskan bahwa itu hanya mitos rakyat. Namun permaisuri yakin, jika ada kabar beredar, pasti ada alasannya. Saat itulah putra mahkota dibawa keluar. Dengan tubuh lemah ia menyatakan, seumur hidupnya hanya akan menikahi cinta pertamanya. Bahkan menuduh wanita itu menyebarkan gosip keberuntungan. Lalu meminta permaisuri menghukumnya 100 cambukan. Wanita itu segera menyatakan sikap. Putra mahkota baru bertemu sudah ingin menghukumnya. Itu artinya hubungan mereka memang tak cocok. Maka ia memohon berulang kali agar permaisuri membatalkan perintah. Putra mahkota terkejut. Tak menyangka wanita itu menolak pernikahan. Akhirnya permaisuri memilih menunda keputusan dan memindahkan wanita itu ke kediaman lain. Namun putra mahkota segera menyusul. Dengan dingin bertanya kenapa ia pergi begitu cepat. Bukankah dulu paling suka menempel di sisinya? Wanita itu kaget, menyadari ia juga sudah bereinkarnasi. Ia hanya bisa berpura-pura tak mengerti. Putra mahkota memperingatkan, selama wanita itu tak mengganggu hubungannya dengan cinta pertama, ia tak akan bernasib sama seperti kehidupan lalu. Wanita itu tersenyum tipis mendoakan mereka hidup bahagia. Namun hatinya tahu jelas, tanpa dirinya, putra mahkota tak akan bisa melewati malam pengantin. Ia diam-diam bertekad, harus mengubah takdir sepenuhnya. Tak lama kemudian ia bertemu nyonya tua dari keluarga jenderal, yang sedang menyiapkan peti mati untuk putranya yang sakit parah. Wanita itu langsung teringat di kehidupan lalu. Dirinya mati dalam peti mati itu, sekaligus menemukan jalan keluar. Ia menggunakan tubuh pembawa keberuntungannya sebagai tawaran, menyatakan ingin menikah dengan jenderal untuk menyembuhkannya. Nyonya tua itu setengah percaya setengah ragu, namun tetap bersedia memohon kepada permaisuri. Namun wanita itu tahu permaisuri sulit melepaskannya, maka ia merancang siasat lain. Ia harus membuat kabar cinta pertama mengandung, agar putra mahkota benar-benar melupakannya. Ia sengaja memarahi pelayan cinta pertama, hingga cinta pertama keluar sendiri, tanpa banyak bicara. Cinta pertama menyuruh wanita itu minta maaf, namun wanita itu justru menusukkan jarum di dadanya. Melihat itu, putra mahkota langsung memerintahkan orang menyeretnya keluar, dan menghukumnya 20 cambukan. Tanpa disangka, tak lama kemudian ia akan menerima kabar besar.